Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali di kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis efisiensi keuangan dan nilai tambah berbasis rantai nilai pada komoditas singkong olahan PT Agro Sejahtera. Next. Di sini ada anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Yoko Setepu, ada Amira Aulia, ada Kaila Safa, ada Del Paudi, dan juga Putra Ramadan. Next. Baik, untuk latar belakang sendiri, di mana sektor agribisnis ini merupakan eh, suatu sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia melalui penciptaan nilai tambah. Lalu, pada peningkatan nilai tambah tersebut memerlukan efisiensi biaya serta dukungan transformasi digital terintegrasi. Yang mana permasalahan saat ini yaitu pada PT Agus Sejahtera sendiri menghadapi tingginya biaya operasional, kurangnya transparansi antar pelaku, dan perhitungan nilai tambah yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, dilakukan analisis efisiensi keuangan berbasis rantai nilai untuk mengidentifikasikan biaya utama, menghitung margin keuntungan setiap pelaku, serta merumuskan strategi apa saja yang optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada peta rantai nilai dan juga alur biaya. Yang pertama pada petani singkong, di mana dia itu melakukan budidaya singkong, pemeliharaan tanaman, panen hingga penjualan singkong sendiri. Nah, untuk output yang dihasilkan oleh petani ini merupakan singkong segar dengan harga jual yaitu Rp1.000 per kilonya. Lalu kemudian dikirimkan kepada pabrik pengolahan yang mana yaitu bertugas untuk mengolah singkong ini menjadi tepung tapioka di mana tahapan itu meliputi pencucian dan pengupasan, penghancuran singkong, ekstraksi pati, pengeringan, penghalusan, serta pengemasan tapioka. Nah, pada pabrik pengolahan sendiri di mana setiap 1 kilo singkong itu menghasilkan 0,25 kilo tapioka. Yang mana harga jual tapioka sendiri yaitu 6.000 per kilogram. Lalu dikirimkan kepada distributor atau retail yang mana bekerja sebagai penyimpanan, distribusi atau pengiriman, dan serta penjualan ke retail atau pasar dan juga toko. Yang mana terkena biaya distribusi sebesar 5 perak per Rp500 per kilogram tapiokanya. Lalu terakhir dikirimkan kepada konsumen akhir yang mana kepada ibu rumah tangga, ke industri makanan, toko, dan juga UMKM dengan harga beli atau harga jual terakhir yaitu 8.000 per kilogram tapioka. Lalu pada alur biaya sendiri yang mana pada tahap petani yaitu mendapatkan penerimaan serta biaya penjualan singkong sebesar Rp1.000 per kilogram. Lalu pada pabrik pengolahan sendiri di mana terdapat beberapa biaya. Yang pertama pembelian singkong yaitu Rp1.000 per kilogram, adanya biaya transportasi sebesar Rp200 per kilogram, serta pengolahan sebesar Rp1.500 per kilogram, yang mana totalnya itu untuk biaya sebanyak Rp2.700 per kilogram. Yang mana untuk penerimaannya sendiri yaitu ada Rp6.000 per kilogram tapiokanya. Lalu di tahap ketiga yaitu distribusi atau retail, terdapat biaya juga yang mana pembelian tepung tapioka sebesar Rp6.000 dan juga distribusi atau logistik sebesar Rp500. Yang mana untuk total biaya di distribusi atau retail itu sebesar Rp6.500 dengan penjualan atau penerimaan yang didapatkan oleh distributor sebesar Rp8.000 per kilogram tepung tapioka. Dan terakhir, pada tahap konsumen yang mana mereka membayar harga beli akhir pada tepung tapioka yaitu sebesar Rp8.000 per kilogram. Next. Selanjutnya di sini ada manfaat penerapan sistem keuangan. Yang pertama itu meningkatkan transparansi, menghilangkan kendala asimetri informasi, serta menciptakan keterbukaan biaya dan penerimaan yang adil dari hulu sampai ke hilir. Yang kedua itu ada akurasi perhitungan margin, memudahkan manajemen memetakan margin nilai tambah kolektif guna mengidentifikasi kerugian struktural atau ketimpangan keuntungan. Yang ketiga itu ada mendeteksi pemborosan, mempermudah para pelaku mengidentifikasi titik biaya tinggi seperti ongkos, transportasi, bahan baku, dan juga inefisiensi logistik distribusi. Yang terakhir itu ada meredam konflik kemitraan, membangun rasa saling percaya antar pelaku rantai pasok sehingga hubungan kerjasama berjalan harmonis dalam eh,
Selanjutnya di sini ada titik biaya dan perhitungan margin nilai tambah pada setiap pada setiap alur. Yang pertama itu ada di petani, titik biaya bertumbuh pada harga pembelian singkong sebesar 1.000 per kilo, yang efisiensinya sangat dipengaruhi oleh produktivitas lahan, biaya input, dan manajemen penanganan pasca panen. Yang kedua ada pada pabrik, titik biaya kritisnya mencakup biaya transportasi bahan baku senilai Rp200 per kilogram dan biaya pengelolaan pabrik seharga 1.500 per kilogram yang dipengaruhi oleh faktor teknis, operasional, serta jalur logistik yang belum optimal. Yang ketiga itu ada distributor, titik biaya utamanya bersumber dari tingginya biaya distribusi produk senilai Rp500, akibatnya rute pengiriman yang belum efisiensi, pengeluaran bahan bakar armada, serta resiko penyusutan kualitas selama perjalanan. Nah, di sini ada perhitungan margin nilai tambah atau MNT. Pada petani, harga jual singkong petaninya hanya Rp1.000, lalu MNT petaninya Rp1.000 per kilogram. Perhitungan margin pada pabriknya, harga beli singkong Rp1.000, biaya transportasinya Rp200, biaya pengelolaannya Rp1.500. Dengan total dari biaya pabrik itu Rp2.700 per kilo, lalu menghasilkan output 0,25 kilogram tapioka dengan harga jual tapiokanya sendiri itu ada 6.000 per kilo. Lalu nilai outputnya itu 0,25 dikali 6.000 menghasilkan 1.500, maka MNT pabriknya total biaya pabrik dikur di nilai total biaya pabrik dikurang nilai output dengan hasil minus Rp1.200. Lalu yang terakhir ada perhitungan margin pada distributor. Harga beli tapiokanya Rp6.000, lalu biaya distribusinya Rp500, dan harga jual ke konsumennya Rp8.000 per kilogram. Maka margin nilai tambah pada distributor adalah Rp8.000 dikurang Rp6.000 dikurang Rp500, maka hasilnya Rp1.500 per kilogram. Selanjutnya untuk kontribusi nilai tambah, yang dimana setiap pelaku dalam PT Agro Sejahtera ini itu memberikan kontribusi yang berbeda, untuk yang dimana untuk petani menghasilkan nilai tambah sebesar 1.000 per kilo untuk pemasok bahan baku, dan untuk pabriknya sebesar minus 1.200 per kilo, yang dimana ini menunjukkan biaya produksi masih lebih tinggi dibandingkan nilai produk yang dihasilkan. Sementara itu distributor memberikan kontribusi nilai tambah sebesar 1.500 per kilo, yang dimana ini melalui kegiatan distribusi dan pemasaran hingga produk sampai ke konsumen. Next. Nah, untuk pembagian marginnya, yang pertama untuk perhitungan proposal, yang dimana total biaya sama dengan biaya bahan baku, ditambah biaya transportasi, ditambah biaya pengolahan, ditambah biaya distribusi, yang menghasilkan 3.200 per kilo. Nah, untuk kontribusi biaya masing-masing pelakunya, petani 1.000 per kilo, pabrik 200 perak ditambah 1.500 dengan 1.700 per kilo, dan distributornya 500 per kilo. Sehingga untuk properti kontribusi biayanya untuk petani di sekitaran 31,25%, untuk pabrik 53,13%, dan distributor 15,62%. Untuk hasil simulasi pembagiannya, yang dimana untuk total keuntungannya itu harga jual dikurangi total biaya dan menghasilkan 4.800 per kilo. Next. Dan untuk rekomendasi share reporting system, yang dimana PT Agro Sejahtera ini tuh dapat menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi antara petani, pabrik, dan distributor. Sistem ini juga didukung oleh dashboard keuangan yang menampilkan informasi biaya, sehingga setiap pihak dapat membantu kondisi keuangan secara terbuka. Selain itu, seluruh transaksi juga perlu dicatat secara digital agar data lebih rapi dan mudah diakses. Next.
Baik, selanjutnya di sini ada ringkasan dari pengaruh integrasi terhadap pengurangan konflik. Nah, di antaranya ada yang pertama meningkatkan transparansi biaya, pendapatan, dan keuntungan. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman serta potensi perselisihan antar pelaku. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dalam hubungan kemitraan. Yang keempat, mendukung pembagian keuntungan yang lebih adil. Dan yang kelima, memperkuat kerjasama dan keberlanjutan rantai nilai agribisnis. Oke, selanjutnya ada struktur biaya distribusi. Jadi, dalam kasus agrosejahtera yang dimana diketahui biaya distribusinya itu sebesar 500 rupiah per kilogram tapioka. Nah, untuk simulasi komponen biayanya tertera di tabel berikut di sebelah kiri. Komponen biayanya ada tiga, ya, transportasi, penyimpanan, dan tenaga kerja distribusi. Nah, jadi, untuk biaya transportasi ini merupakan komponen terbesar dalam biaya distribusi, yaitu Rp300 per kilogram. Atau kalau dipresentasikan itu bisa jadi 60%, sehingga menjadi faktor utama yang mempengaruhi efisiensi distribusi, dan biaya ini mencakup penggunaan kendaraan, bahan bakar, perawatan armada, dan pengiriman produk. Lalu untuk biaya penyimpanan dan tenaga kerja, ini masing-masing sebesar Rp100 per kilogram, atau yang dimana bila dipersentasekan itu menjadi 20%, dan biaya penyimpanan ini digunakan untuk operasional gudang dan menjaga kualitas produk. Sedangkan biaya tenaga kerja mencakup kegiatan pemuatan, pembongkaran, pengemasan, dan pengawasan distribusi. Dominannya biaya transportasi ini menunjukkan bahwa efisiensi sebaiknya difokuskan pada optimalisasi sistem transportasi, seperti perbaikan rute pengiriman, peningkatan kapasitas muatan, dan pemanfaatan teknologi listrik. Dan langkah ini berpotensi memberikan penghematan biaya yang paling besar. Next. Oke, selanjutnya ada strategi digital untuk efisiensi distribusi. Dan ini juga sudah ada tabelnya yang dimana di sini membandingkan keempat teknologi, yaitu teknologi pertama ada blockchain traceability, yang kedua ada teknologi AI route optimization, yang ketiga ada teknologi e-logistics, dan yang terakhir yang keempat ada teknologi real-time tracking. Dan masing-masing teknologi memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dan berdasarkan pada permasalahan PT Agro Sejahtera ini, AI Route Optimization menjadi strategi yang paling direkomendasikan karena dapat meningkatkan efisiensi rute distribusi dan pemanfaatan kendaraan dengan biaya distribusi awal sebesar Rp500 per kilogram, dan dengan penerapan teknologi AI route optimization yang mampu menurunkan biaya sebesar 10%, maka nantinya akan menghasilkan penghematan sebesar Rp50 per kilogram, sehingga biaya distribusinya menjadi 450 kilogram, dan penurunan biaya ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya ada simulasi dampak efisiensi distribusi. Berdasarkan penerapan strategi efisiensi distribusi berbasis teknologi digital seperti AI Route Optimization, e-logistik, blockchain traceability, dan Internet of Things atau IoT, Agrosejahtera diperkirakan dapat menekan biaya distribusi sebesar 10%. Yang di mana biaya distribusi yang sebelumnya mencapai 500 per kilogram tapioka berkurang menjadi 450 per kilogram, sehingga terjadi penghematan sebesar 50 per kilogram. Pengurangan biaya tersebut berdampak positif bagi efisiensi operasional perusahaan karena dapat mampu menurunkan total biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas distribusi sepanjang rantai nilai. Nah, ini ada perhitungan dari sebelum efisiensi dan setelah efisiensi, yang dimana biaya pembelian produk sama sebelum dan setelah efisiensi, namun ada perubahan pada biaya produksi, yaitu pada sebelum efisiensi di harga Rp500 per kilogram, namun setelah efisiensi itu ada di Rp450 per kilogram, sehingga totalnya
untuk sebelum efisiensi ada di 6.500 per kilogram dan setelah efisiensi 6.400 per kilogram. Untuk keuntungan awal, harga jual dikurang total biaya yaitu 8.000 dikurang 6.500 sama dengan 1.500 per kilogram. Nah, untuk keuntungan baru yaitu setelah efisiensi di 8.000 dikurang 6.450 sehingga keuntungan yang didapatkan 1.550 per kilogram. Dengan demikian, penerapan strategi efisiensi distribusi dapat mampu meningkatkan keuntungan distributor sebesar 50 per kilogram atau sekitar 3,33% dibandingkan sebelum efisiensi dilakukan. Nah, untuk kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa rantai nilai PT Agro Sejahtera melibatkan petani, pabrik pengolahan, dan distributor. Distributor menghasilkan nilai tambah tertinggi sebesar 1.500 per kilogram, petani 1.000 per kilogram, sedangkan pabrik mengalami nilai tambah negatif sebesar 1.200 per kilogram. Akibat tingginya biaya operasional, biaya pengolahan dan transportasi menjadi sumber efisiensi utama dalam rantai nilai. Penerapan shared reporting system dapat meningkatkan transparansi, koordinasi, dan keadilan dalam pembagian keuntungan antar pelaku. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti route optimization, e-logistik, blockchain traceability, dan real-time tracking berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi. Simulasi menunjukkan bahwa penurunan biaya distribusi sebesar 10% dapat meningkatkan keuntungan distributor dari 1.500 per kilogram menjadi 1.550 per kilogram. Dengan demikian, integrasi keuangan dan digital distribusi menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan usaha PT Agro Sejahtera. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2 terkait analisis efisiensi pada PT Agro Sejahtera. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang presentasikan terkait transformasi manajemen keuangan agribisnis pada produk jagung berbasis vintage, crowdfunding, and blockchain tokenization pada Mita Tani Farm. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, boleh di next. Lanjut pada latar belakang yang mana akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi petani dalam mengembangkan usaha agribisnis yang dimilikinya. Berikan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan mudah melalui sistem crowdfunding. Namun di samping manfaat tersebut, vintage masih memiliki risiko seperti gagal bayar dan rendahnya literasi digital yang dimiliki oleh para petani. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai biaya modal, arus kas, crowdfunding, dan juga strategi keberlanjutan vintage untuk mendukung pengembangan agribisnis lebih efektif dan juga berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan biaya modal Tanifan dan KUR atau kredit usaha rakyat melalui BRI. Nah, yang pertama ada pendanaan melalui Tanifan. Modal yang dihimpun sebesar 500 juta dari 1.200 investor mikro melalui platform Tanifan dengan ketentuan bagi hasilnya itu sebesar 12% per musim tanam dalam jangka waktu 6 bulan. Pembayaran ini dilakukan sekaligus setelah panen. Maka untuk yang pertama modal awalnya itu 500 juta, lalu investor menerima 560 juta, dan biaya modalnya 560 juta dikurang 500 juta itu sama dengan 60 juta. Dan untuk pendanaan melalui KUR BRI dengan modal 500 juta diajukan melalui KUR BRI dengan suku bunganya 6% per tahun dan tenornya 6 bulan dengan metode angsuran anuitas bulanan. Maka pinjamannya itu 500 juta, bunganya 600 per tahun. Bunganya 6% per tahun, jangka waktunya tenor 6 bulan, maka didapat bunganya itu 15 juta. Dan total pembayarannya itu 500 juta tambah 15 juta sama dengan 515 juta. Boleh di next. Nah, di sini ada tabel perbandingan biaya yang dimana menggunakan beberapa aspek diantaranya jumlah pembiayaan, asal pendanaan, bentuk pembiayaan, tingkat pengambilan per bunga,
periode pembiayaan, beban biaya modal, nilai pembelian akhir, mekanisme pelunasan, perbandingan biaya modal, keunggulan, dan keterbatasan. Dan didapat hasil perhitungan untuk Tanifan itu menunjukkan bahwa pendanaannya sebesar 500 juta, tetapi mengharuskan mitra Tanifan mengembalikan 560 juta setelah 6 bulan, yang terdiri dari atas modal pokok dan imbal hasil sebesar 12%, yang dimana nantinya akan menghasilkan 60 juta. Dan skema ini menawarkan kemudahan akses modal dan pencairan dana yang relatif lebih cepat. Sementara itu, untuk pendanaan melalui KUR BRI menghasilkan total pengembalian sebesar 515 juta dengan bunga 6 bulan sebesar 15 juta. Biaya modal KUR itu lebih rendah dibandingkan Tanifan dengan selisih penghematan mencapai 45 juta. Dan untuk kesimpulannya, KUR BRI ini dianggap lebih ekonomis bagi petani yang memenuhi persyaratan perbankan, sedangkan Tanifan dapat menjadi alternatif bagi petani yang kesulitan mengakses kredit formal dikarenakan penawaran akses pendanaannya itu lebih fleksibel. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada simulasi arus kas untuk mitra tani farm sendiri. Di sini menggunakan aplikasi Excel. Nah, mitra tani farm berhasil membukukan keuntungan sebesar 240 juta dari pendapatan panen jagung sebesar 700 juta setelah dikurangi biaya total operasional, yaitu 400 juta. Nah, dengan pelunasan kewajiban kepada investor Tanifan sebesar 560 juta, yaitu yang terdiri dari pelunasan pokok 500 juta dan ROI 12% sebesar 60 juta. Saldo kas terjaga positif sepanjang musim dengan titik terendah yaitu ada di 100 juta pada bulan Mei, mencerminkan perusahaan perencanaan arus kas yang baik dan pengelolaan biaya operasional yang efisien hingga mampu mendukung margin keuntungan yang sehat bagi kelompok tani. Selanjutnya untuk simulasi crowdfunding dan blockchain. Yang pertama perhitungan kontribusi dan rata-rata investor. Nah, dana yang dihimpun ini tuh sebesar 500 juta dan jumlah investor ini tuh 1.000 investor bagi 460 perhitungan token untuk tokennya itu bernilai 100 ribu. Nah, untuk investasinya itu 500 juta. Yang dimana jumlah token yang diterbitkan 500 juta plus 100 ribu. Kemudian 5.000 token untuk dividen yang diterbitkan 12% dari investasi token 100 ribu. Dan dividen token sama dengan 100 ribu kali 12% yang menghasilkan 12 ribu. Nah, untuk targetnya itu sendiri yang pertama untuk token satu dikasih 100 ribu dan dividennya 12 ribu dan untuk totalnya 112 ribu. Begitupun sampai yang terakhir semuanya sama. Next.
Selanjutnya di sini ada analisis SWOT di mana di kekuatannya itu Tani Farm itu mampu memobilisasi dana segar 500 juta dari 1.200 investor retail dalam waktu sangat singkat yaitu 14 hari. Lalu mekanisme pengembaliannya berbasis ROI 12-15% pasca produksi yang lebih ramah bagi finansial petani dibanding cicilan bulanan. Lalu yang kedua ada kelemahannya, itu ada tingginya risiko gagal bayar yang rentan melonjak akibat faktor eksternal seperti pandemi atau gagal panen. Yang kedua, rendahnya literasi digital dan keuangan yang membuat petani kesulitan mengadopsi aplikasi pencatatan mandiri. Yang ketiga itu ada peluangnya Tani Farm terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas pangan seperti jagung. Lalu ada integrasi teknologi blockchain dan smart contract berbasis tokenisasi untuk menjamin transparansi data bagi investor. Yang terakhir ada ancaman, belum kuatnya regulasi dan payung hukum spesifik dari otoritas keuangan yang mengatur crowdfunding agribisnis. Lalu ada celah regulasi memperbesar risiko fraud dan ketidakpastian hukum yang merugikan investor maupun petani. Nah, selanjutnya ada rekomendasi strategi keberlanjutan pada fintech agribisnis. Yang pertama itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang mana para kelompok tani ini perlu menggunakan aplikasi yang membantu pencatatan keuangan digital seperti buku warung maupun Excel yang dimana dapat mencatat keseluruhan transaksi secara teratur. Nah, selain itu juga pelaporan dalam keuangan pun bisa berkembang dan dapat diakses oleh para investor sehingga tingkat kepercayaan pada platform vintage ini tuh akan terus meningkat. Lalu yang kedua ada penerapan teknologi blockchain dan juga smart contract yang mana blockchain sendiri itu dapat meningkatkan keamanan dan juga transparansi transaksi dalam dalam pembiayaan dan bisnis sendiri sehingga seluruh data investasi dalam penggunaan data hingga hasil panen pun dapat dicatat secara digital dan juga sulit untuk dimanipulasi oleh pihak-pihak yang memang memiliki niat jahat. Selain itu juga pada smart contract sendiri itu dapat menjadikan suatu pembagian keuntungan itu lebih adil lagi kepada investor dan juga sudah otomatis sesuai dengan kesepakatan di awal. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat manajemen risiko yang mana pastinya risiko gagal panen dan juga gagal bayar itu menjadi salah satu tantangan yang berpengaruh pada vintage agribisnis sendiri. Nah, itu bisa dilakukan suatu penguatan manajemen risiko melalui penggunaan asuransi pertanian, seleksi proyek yang ketat, serta pemantauan perkembangan usaha secara berkala. Nah, langkah ini juga dapat mengurangi potensi kerugian bagi petani maupun investor. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan literasi digital dan keuangan petani. Nah, pada tahap ini juga kemampuan digital petani itu kan masih rendah ya, sehingga menjadi hambatan bagi pengembangan fintech bisnis. Sehingga dibutuhkan suatu pelatihan dan juga pendampingan, terutama pada penggunaan aplikasi digital, pada pencatatan arus kas, serta pengelolaan modal usaha. Sehingga nantinya peningkatan literasi digital dan keuangan ini tuh petani akan lebih siap dalam memanfaatkan layanan vintage yang lebih efektif dan juga bertanggung jawab. Nah, pada tahap yang terakhir itu memperkuat regulasi dan juga kolaborasi antar lembaga. Dalam tujuan keberlanjutan vintage agribisnis ini, memerlukan dukungan regulasi baik dari pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Nah, kerjasama juga antar platform vintage, lalu ada perbankan dan juga perusahaan asuransi serta instansi pertanian yang memang dapat memperkuat untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang aman dan juga berkelanjutan. Selain itu juga dapat dilakukan suatu pengawasan yang jelas dan juga perlindungan hukum yang nantinya bisa menutup satu resiko penipuan dalam keberlanjutan vintage agribisnis. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan analisis fintech crowdfunding seperti Tanifan dapat membantu petani memperoleh modal lebih mudah, terutama bagi yang sulit mengakses kredit perbankan. Namun, KUR BRI lebih efisien karena biaya modalnya yang lebih rendah. Nah, penerapan teknologi digital seperti crowdfunding, blockchain, smart kontrak, dan aplikasi keuangan juga berpotensi meningkatkan transparansi dan efisiensi pembiayaan agribisnis. Meski demikian, pengembangan fintech agribisnis masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, risiko usaha, dan keterbatasan regulasi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas petani, manajemen risiko, dan dukungan kebijakan yang lebih kuat.
Baik, demikianlah presentasi di kelompok 2 terkait kelompok tani dalam keberlanjutan analisis biaya vintage agribisnis. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.